lagi nih sama aku Sania. Kali ini Sania mau menjelaskan tentang penentuan peluang usaha, ide bisnis, dan bisnis kanvas. Peluang usaha adalah proses pengembangan dan perencanaan suatu kesempatan agar mencapai tujuan tertentu. Peluang usaha juga timbul atas dasar ide dan inovasi yang berkesempatan mendatangkan keuntungan jika dijalankan secara sungguh-sungguh. Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wirausaha yang bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar. Ide-ide tersebut menciptakan nilai yang potensial di pasar dan juga menjadi peluang usaha. Untuk mencapai peluang usaha dan ide bisnis diperlukan ide kreatif yang dilandasi oleh niat yang sungguh-sungguh. Dalam mencapai peluang usaha dan ide bisnis, kita dapat memanfaatkan beberapa sumber. 1. Sumber peluang usaha dan ide bisnis dari kemampuan dan keahlian. Saat memiliki suatu keahlian lalu melihat peluang usaha dan memanfaatkannya, maka keuntungan akan datang dengan sendirinya. Contohnya, kecilnya seperti keahlian mengelola website. Karena peluang usaha di zaman sekarang tidak jauh dari teknologi. Yang kedua, sumber dari hobi. Kita bisa memanfaatkan peluang usaha dari hobi atau kebiasaan kita. Contohnya, hobi kita menulis dapat dijadikan kesempatan bisnis ketika hal tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan, seperti menjadi penulis buku ataupun blogger. Yang ketiga, sumber dari latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Contohnya, ketika seseorang memiliki latar belakang pendidikan tentang tukang masak misalnya atau chef, maka akan sangat mungkin dapat menghasilkan ragam makanan yang baru dan lebih inovatif. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment ini mengenai tentang siapa yang akan membeli produk kita, siapa yang akan membayar kita. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition ini mengenai tentang mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita, lalu apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain, lalu apa yang paling menjadi hal yang menarik dari model bisnis kita. Yang ketiga yaitu channel. Hal ini terkait bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan, lalu bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke pelanggan. Yang keempat yaitu customer relationship. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan, lalu bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah penggunaan produk atau jasa kita. Yang kelima yaitu revenue stream. Hal ini berkaitan bagaimana cara bisnis kita menghasilkan uang dan apa saja produk atau jasa yang kita jual. Yang keenam yaitu key activities. Hal ini berkaitan apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition, lalu apa strategi yang bisnis kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Yang ketujuh yaitu key resource. Hal ini berkaitan dengan apa saja sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis ini, lalu aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis yang serupa. Yang kedelapan yaitu key partnership, yaitu berkaitan dengan siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activities. Lalu siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan keseluruhan kesuksesan perusahaan kita.
Yang kesembilan yaitu cost structures. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini, lalu komponen apa saja yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resource, dan channel. Dalam visualisasinya, setiap elemen diwakilkan oleh sebuah kolom atau kotak. Hal ini kemudian dikenal dengan template bisnis model kanvas. Dengan adanya 9 blok tersebut, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui atau memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan template bisnis model kanvas pada produk yang saya buat, yaitu telur asin rasa ikan asin. Yang pertama yaitu key partners, terdiri dari peternak bebek, pemilik kios ataupun pemilik warung, dan juga pemilik rumah makan. Lalu ada key activities-nya yang terdiri dari membeli telur bebek, lalu kami mengolah telur bebek ini menjadi telur asin rasa ikan asin. Lalu selanjutnya kami mempromosikan produk secara online maupun offline. Yang selanjutnya yaitu key resource. Key resource ini kami berkaitan dengan peternakan bebek, alat produksi telur asin, dan juga modal usaha kami. Value proposition. Telur asin rasa ikan asin ini merupakan telur asin yang memiliki rasa yang unik dari telur asin lainnya. Lalu untuk customer relationship-nya yaitu kami memberikan diskon dan juga promo kepada pelanggan kami. Lalu untuk channelnya yaitu kami melalui media sosial, e-commerce, dan juga secara offline ke toko-toko terdekat. Cost structure-nya terdiri dari biaya produksi, biaya tetap, dan juga biaya peralatan produksi. Untuk revenue stream-nya terdiri dari penjualan telur asin ke konsumen, penjualan telur asin ke warung ataupun kios, dan juga penjualan telur asin ke rumah makan. Nah, dengan penyampaian yang Sania telah sampaikan tentang peluang usaha, ide bisnis, dan juga tentang model bisnis kanvas, semoga bermanfaat bagi para penonton. Sania undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.